Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini, Senin 8 Juni 2020, dalam pekan biasa yang ke-10. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Pada permenungan pagi hari ini kita telah mendengar bersama Yesus menyampaikan sabda bahagia. Dalam pesiaran hidup setiap hari, setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Kebahagiaan yang tak kunjung berakhir. Orang bekerja mati-matian, mulai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari. Tentu alasannya hanya satu, supaya menikmati hidup bahagia. Lantas saya bertanya, apa definisi hidup bahagia bagi kita? Masing-masing orang tentu memiliki definisi yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi kurang lebih saya rangkum definisi bahagia menurut kebanyakan orang. Bahagia hidup enak. Bahagia hidup tidak berkekurangan. Bahagia hidup sehat. Bahagia mempunyai segala-galanya. Kurang lebih kira-kira definisi singkat bahagia yang kita miliki bunyinya demikian. Akan tetapi, sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil yang barusan saja kita dengarkan bersama, definisi bahagia yang Yesus berikan dalam sabda bahagia amatlah kontras dengan apa yang kebanyakan orang maksudkan. Di sini Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apabila kita ditanya, maukah kamu hidup miskin? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada satu orang pun sekiranya mau hidup miskin dengan sendirinya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Pengalaman sakit dan duka cita ialah pengalaman yang tidak diinginkan setiap orang. Pengalaman yang sulit untuk diterima, sekaligus sulit untuk dilupakan. Akan tetapi dalam permenungan hari ini Yesus menyampaikan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dari sabda bahagia yang Yesus sampaikan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan. Apa makna kebahagiaan hidup yang sejati bagi kita orang-orang Kristiani? Di akhir Injil pada hari ini ditutup dengan sabda yang amat indah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Di sini kita menemukan jawaban apa makna kebahagiaan sejati bagi kita orang-orang Kristiani. Kebahagiaan yang sejati ialah kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Sang Empunya kebahagiaan yang kita miliki. Dengan sendirinya apabila kita menjadikan seluruh kebahagiaan yang kita miliki ini bersumber dari Tuhan, maka kita telah memperoleh rahmat kebahagiaan hidup itu. Kendati pun kita saat ini mungkin harus meneteskan air mata di tengah duka, di tengah pergumulan hidup, kesulitan, sakit, derita, cemooh, celaan, ditolak dan lain sebagainya. Akan tetapi ingatlah apa yang Yesus sampaikan pada hari ini. Bersukacitalah karena ganjaranmu besar di surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kiranya dalam kalimat ini memuat iman yang besar bagi kita semua. Bagi setiap orang yang percaya, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaannya, maka yakin dan percayalah kebahagiaan itu akan menjadi penuh dalam hidup kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita telisik batin kita. Apakah selama ini dalam menjalani perjalanan hidup kita sungguh berusaha untuk senantiasa menimba kebahagiaan pada Sang Sumber, yaitu Tuhan? Apakah selama ini kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh proses hidup kita, baik di saat suka maupun di saat duka, baik di saat sehat maupun di saat kita sakit? Apabila kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, maka ketika badan kita tidak lagi berdaya, maka kita pun tidak mampu memperoleh kebahagiaan yang kita kejar itu. Akan tetapi apabila kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam usaha mencapai kebahagiaan itu, maka bila esok maupun lusa badan kita tidak lagi berdaya, kita masih punya daya kekuatan untuk mencapai kebahagiaan hidup itu. Semoga buah-buah permenungan ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari kian mantap. Selamat beraktivitas, semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.